Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Haji Maftuhin Master Agama selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Yang terhormat kepada Dr. Haji Binti Maunah Master Pendidikan Islam selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Yang terhormat kepada Dr. Erna Infanti Sarjana Sastra Master Pendidikan selaku Kepala Jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Yang terhormat kepada Rahmawati Mulyani Tias Master Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan menyimak. Dan tak lupa teman-temanku yang insya Allah dalam keadaan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan berkesempatan untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yakni menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua, sehingga kita berada pada jalan yang diridhoinya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Windy Indah Lestari, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia. Saya di sini akan berpidato dengan judul Ramadan bersama Corona. Lalu, sebenarnya, apakah coronavirus itu? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 or SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dengan rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus. Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya.
Tahun ini, pandemik virus corona menghantui kehidupan manusia. Virus corona bukan siksaan, tapi peringatan supaya kita lebih baik dan meningkatkan hablum minallah dan hablum minannas. Lebih memperbanyak rasa syukur terhadap nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Berpuasa di waktu COVID-19 ini memiliki tantangan tersendiri bagi umat muslim. Tetapi di balik itu semua selalu ada hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil. Puasa memberikan keuntungan langsung bagi orang-orang yang beriman, yang menjalankan ibadah puasa dengan sebuah predikat yang mewah, yakni takwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT pasti mengandung banyak hikmah dan pelajaran yang sangat besar manfaatnya. Hanya saja, kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Mereka hanya melihat ibadah sebatas kewajiban dan menjadi beban semata. Astagfirullahaladzim. Dengan ini, kita harus sadar bahwa Allah ingin menegur kita terhadap kelalaian-kelalaian yang telah kita ciptakan. Mulai dari sekarang, mari kita perbanyak sedekah dan kembali berserah diri kepada Allah melalui sholat dan doa. Dengan harapan, semoga Allah segera mengangkat musibah ini, menghilangkan keresahan dari hamba-hambanya, memberikan inspirasi kepada para ilmuwan dan peneliti agar lahir dari tangan mereka obat yang dapat menyembuhkan penyakit berbahaya ini. Dekatkan diri kepadanya. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Melindungi dan kuasa atas itu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhir kata, izinkan saja berbantun ria. Karena godaan si tampan rupa, maka terayu putri mahkota. Mohon maaf atas segala kata yang mungkin mengusik lautan jiwa. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.